kita mau mengangkat satu pujian, Bapak ku datang. Oh, siap. Oh,
dong ya, Lose. Kalau Lose sih belum, masih semangat nih Lose. Wah, iya dong, kita harus tetap semangat untuk memuji nama Tuhan. Pasti adik-adik rumah juga masih semangat semua ya Lose ya. Betul sekali. Lose merasa nggak sih kalau Lose itu istimewa di hadapan Tuhan? Ya Lose, aku merasa istimewa banget. Iya dong. Aku juga merasa gitu sih, Lose. Aku istimewa di hadapan Tuhan. Iya, nah Tuhan Yesus mengasihi kita ya Lose. Oh iya, betul sekali, Lose. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua ya. Adik-adik
kita semua luar biasa. Ya, kita memasuki di hari yang ke-17. Hari ini adalah Minggu tanggal 17 Januari di tahun 2021. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, tentunya setiap kita merasakan kasih Tuhan yang luar biasa, bukan? Nah, tentu saja ya. Nah, kalau beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana Tuhan begitu peduli kepada kita. Tuhan peduli kepada kita di minggu yang pertama. Kita belajar bagaimana Tuhan sudah memberikan alam semesta untuk kita, ciptaan yang amat istimewa ini. Nah, di minggu yang kedua kita juga belajar bagaimana Tuhan sudah memberikan kita teman di dalam kehidupan kita. Setiap kita punya teman, bukan? Pastinya kita semua punya teman yang begitu luar biasa, mengasihi kita, ada untuk kita, dan selalu menjadi penolong, selalu menjadi penghibur bagi setiap kita. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, di minggu ini, di tanggal 17 Januari 2021, kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan, yaitu masih tentang berhubungan dengan Allah peduli. Allah peduli dengan memberikan orang-orang yang istimewa buat kita. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, tentunya di dalam kehidupan kita memiliki orang-orang yang amat istimewa, bukan? Contohnya siapa itu? Contohnya mungkin ada papa mama, ada guru-guru kita, ada lause-lause kita yang begitu amat istimewa. Mereka bisa menolong kita, mereka bisa mengajar kita, bahkan mereka bisa membantu kita saat kita di dalam kesulitan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan yang hari ini terambil dari kitab 2 Timotius pasalnya yang pertama hingga ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Nanti akan disambung di dalam ayat 16 sampai ayatnya yang 18. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kira-kira orang-orang istimewa itu yang seperti apa sih? Yuk kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Engkau masih memelihara kami sampai saat ini. Dan kami juga bersyukur buat pemeliharaan dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami tetap bersyukur Tuhan dan berterima kasih karena Engkau begitu baik dan peduli di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong kami, memberkati setiap kami, agar kami mampu memahami apa yang Tuhan kehendaki kami lakukan dan apa yang saat ini Tuhan kami mau dengar. Biarlah kami boleh memahami dan mengerti sehingga firman-Mu dapat menjadi terang bagi kami. Kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa dan sembahyang kami. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar tentang Allah yang begitu peduli, yaitu dengan memberikan orang-orang istimewa bagi kita. Nah, hari ini Lause mau cerita bagaimana Tuhan memberikan orang-orang istimewa dari tokoh-tokoh Alkitab yang terambil dari kitab 2 Timotius 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat dan disambung ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-18. Adik-adik, nah kira-kira adik-adik pernah nggak sih melihat penjara? Mungkin adik-adik pernah lihat di televisi, mungkin adik-adik juga pernah lihat melalui HP kita, atau mungkin adik-adik bisa melihat di film-film. Nah, adik-adik, kira-kira pada saat adik-adik melihat atau mendengar kata penjara, kira-kira apa sih yang adik-adik pikirkan? Nah, penjara itu tempatnya enak gak ya? Nah, mungkin kalau kita lihat kalau di film-film mungkin ada yang enak karena memang dibuat seperti enak gitu ya. Tetapi adik-adik, penjara itu ada juga tempat yang dibilang orang sebagai tempat penyiksaan. Nah, tempat yang cukup amat memprihatinkan sehingga tidak ada orang yang mau masuk ke sana. Nah, apakah adik-adik mau di sini yang mau masuk ke penjara? Tentu saja tidak mau. Loh,
Kolose juga tidak mau. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, ada seorang bapak, dia ini harus masuk di dalam penjara. Nah, adik-adik, biasanya orang yang masuk penjara itu biasanya orang apa? Iya, betul sekali. Biasanya orang yang masuk ke dalam penjara itu adalah orang-orang jahat, orang-orang yang sudah melakukan kesalahan, sehingga dia harus dimasukkan ke dalam penjara. Tapi ada hal yang berbeda di sini, adik-adik. Ternyata bapak ini dimasukkan ke dalam penjara bukan karena dia berbuat jahat, bukan karena dia sudah melakukan kesalahan, bukan, adik-adik. Tetapi dia harus masuk ke dalam penjara karena apa? Ya, karena ternyata bapak ini mengabarkan Injil. Karena bapak ini sudah memberitakan firman Tuhan, memberitakan kepada orang-orang banyak bahwa Tuhan itu baik, dan banyak orang yang tidak suka, sehingga bapak ini akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Nah, adik-adik, kira-kira adik-adik tahu nggak siapa nama bapak ini? Ya, kalau kita lihat di dalam kitab 2 Timotius pasal yang pertama ayat 3 ayat 4, bisa dikatakan siapa yang di sana? Siapa yang di penjara? Nah, coba kita lihat siapa yang di penjara. Ternyata yang di penjara itu adalah siapa? Bapak Paulus. Bapak Paulus ini adalah orang yang sangat luar biasa karena dia memberitakan apa? Memberitakan firman Tuhan dengan luar biasa. Dia tidak kenal lelah. Tetapi orang-orang menganggap apa? Menganggap, wah, Bapak Paulus ini adalah orang yang berbahaya, bisa-bisa semua orang percaya Yesus. Makanya dikatakan dia harus di penjara. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka memenjarakan Bapak Paulus. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, pada saat itu apakah Bapak Paulus ditaruh di tempat yang enak, di penjara? Tidak, adik-adik. Firman Tuhan mencatat bahwa ternyata Bapak Paulus itu dipenjara di tempat yang sangat gelap, di tempat yang sangat gelap, sempit, bahkan dia pernah dipasung kakinya. Tahu dipasung? Iya, dia dipasung kakinya supaya dia tidak bisa kabur. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat itu meskipun dia di tempat yang amat gelap, di tempat yang sangat susah, ya, dikatakan di tempat yang terdalam di dalam penjara, tetapi apa yang dilakukan oleh Bapak Paulus? Apakah dia mengeluh? Apakah dia menggerutu? Tidak, tidak sama sekali. Tetapi apa yang dilakukan oleh Bapak Paulus? Ternyata di dalam penjara dia memuji-muji nama Tuhan, dia menyembah Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dan tidak lupa juga dia mengingat orang-orang yang pernah dia layani. Dia mendoakan mereka satu persatu. Dan bukan hanya itu, adik-adik. Apa yang dia lakukan? Dia menulis surat, menyemangati orang-orang yang sudah dia layani, meskipun jaraknya mereka saat ini tidak dapat bersama-sama seperti lause-lause ini dengan adik-adik semua. Jaraknya karena corona kita tidak bisa bertemu muka dengan muka. Tapi adik-adik, apa yang terjadi? Bapak Paulus ini menulis surat buat orang-orang yang saat ini ada di perantauan, orang-orang yang jauh yang tidak bisa dia kunjungi karena dia di penjara. Dia terus menyemangati karena dia adalah orang yang istimewa. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Paulus meskipun dia harus di dalam penjara, tetapi dia tetap bersuka cita, dia tetap semangat. Ya, dia tetap semangat, dia juga tetap apa? Kita mencatat bahwa dia tetap menyembah kepada Tuhan. Dia tidak pernah melupakan Tuhan, dan bahkan dia tidak pernah melupakan orang-orang yang pernah dia layani. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai tawanan, ternyata Bapak Paulus juga memiliki teman. Tahu nggak siapa nama temannya? Nama temannya itu adalah Bapak Onesiforus. Siapa? Bapak Onesiforus. Nah, Bapak Onesiforus ini dia juga mengunjungi Bapak Paulus di dalam penjara. Apa yang dilakukan oleh Bapak Paulus senang sekali. Akhirnya dari surat-surat yang dia tulis, dia titipkan ke Onesiforus
untuk diberikan kepada jemaat-jemaat yang pernah dia layani, kepada orang-orang yang sangat dikasihi oleh Bapak Paulus. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Paulus ini dipenjara bukan hanya 1-2 hari, tetapi selama berbulan-bulan dan akhirnya bertahun-tahun. Bapak Paulus hidup di dalam penjara dan pekerjaannya apa? Dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan, dan dia juga menulis, sehingga banyak sekali surat-surat yang ditulis oleh Bapak Paulus. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, dan hal yang luar biasa, meskipun di dalam penjara, Bapak Paulus masih memberikan bimbingan rohani kepada Timotius, kepada orang-orang yang dikasihinya dan jemaat yang sangat dikasihinya. Nah, adik-adik, di sini kita dapat belajar ada banyak hal di dalam kehidupan kita yang seringkali membuat kita sulit berterima kasih. Nah, contohnya saat kita sakit, kalau kita bilang, kita bisa nggak sih bilang, Tuhan terima kasih karena aku sudah sakit, pernah nggak? Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak hal di dalam kehidupan kita yang seringkali membuat kita ini sulit untuk berterima kasih. Ya, biasanya kita sulit berterima kasih saat kita sakit. Mungkin saat kita nilainya tidak baik atau jelek. Tetapi adik-adik harus ingat bahwa Paulus ini selalu berterima kasih kepada Tuhan. Dia tidak melupakan Tuhan. Karena apa? Karena di tengah-tengah penjara, di dalam penjara pun dia masih merasakan pemeliharaan Tuhan dengan mengirimkan orang-orang yang sangat istimewa buat dia. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, mari melalui firman Tuhan ini kita belajar bagaimana kita berterima kasih kepada Tuhan meskipun dalam situasi sulit. Nah, saat ini kita mengalami saat-saat sulit, bukan? Ya, kita harus belajar di rumah, kita tidak bisa kemana-mana dengan bebas, kita tidak bisa bermain dengan bebas bersama teman-teman kita, dan bahkan kalau kita kemana-mana, kita harus memakai apa? Kita harus memakai masker kita ini. Nah, kemana-mana kita harus pakai. Karena apa? Wajib, karena sekarang lagi ada virus corona, jadi kita harus memakai masker kemanapun kita pergi. Nah, adik-adik, tentu saja di situasi yang sulit seperti ini, kita harus tetap berterima kasih kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan masih memelihara kita dan Tuhan masih memberikan orang-orang yang begitu amat istimewa buat kita. Ya, Tuhan masih memberikan kepada kita orang-orang yang amat istimewa. Siapa? Seperti di depan tadi saya bilang, siapa? Ya, seperti papa mama kita adalah orang-orang yang amat istimewa. Meskipun di tengah situasi sulit, mereka masih sibuk bekerja, bukan? Ya, dia masih bekerja, mereka masih bekerja untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan kita. Dan apalagi, mereka masih bisa menyiapkan makanan buat kita, masih memelihara kita. Dan ada juga guru-guru kita di sekolah, meskipun melalui pembelajaran jarak jauh, tapi mereka tetap meluangkan waktu mereka, memberikan pengajaran buat kita. Kita harus tetap berterima kasih, dan untuk lause-lause yang masih tetap mengajari kita. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita harus tetap bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan dalam situasi apapun. Ya, mungkin itu waktu kita sakit, kita tetap bersyukur. Karena apa? Tuhan masih memberikan kekuatan kepada kita. Dan jika kita Tuhan izinkan sakit, Tuhan pasti juga yang akan menolong kita. Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, ingat, seperti Bapak Paulus, bahwa kita harus tetap berterima kasih kepada Tuhan. Karena apapun keadaannya, Tuhan selalu baik buat kita. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan bersama-sama membuka ayat hafalan buat kita semua yang terambil di dalam kitab Galatia 6, ya. Kitab Galatia 6 ayat yang kedua bunyinya, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kiranya Tuhan
Tuhan memberkati setiap kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, kita bertolong-tolong menanggung beban kita. Kita saling menolong satu dengan yang lain. Yaitu dengan cara apa? Nah, mungkin kita saling mendorong dengan apa? Menelepon, dengan mengirimkan WA dan lain sebagainya. Yang saat ini tentu saja adik-adik lebih kreatif untuk melakukannya. Ya, kiranya firman Tuhan memberkati setiap kita. Biarlah kita tetap menjadi orang-orang yang tetap berterima kasih karena Tuhan yang begitu peduli kepada kita dengan memberikan orang-orang istimewa, dan hendaknya kita pun juga dapat menolong orang lain karena kita pun juga adalah orang yang istimewa. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami. Tuhan begitu peduli dengan menempatkan orang-orang yang sangat istimewa buat kami, yang menolong kami, yang dapat menghibur kami, dan bahkan juga yang dapat mengajari kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap mereka yang sudah Tuhan tempatkan buat kami. Dan kami mau juga Tuhan di hari yang Tuhan masih berikan kepada kami mau menjadi orang-orang yang menjadi orang istimewa bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami dapat menolong setiap mereka, kami dapat menjadi penghibur bagi setiap mereka di dalam kelemahan mereka, dan terlebih jadikanlah kami orang-orang yang tahu berterima kasih dengan mempedulikan orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa dan sembahyang kami. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, sampai bertemu minggu depan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita.